Di tengah mencuatnya isu dugaan pengoplosan BBM Pertamax dengan Pertalite jelas menimbulkan keresahan di masyarakat. Berbagai spekulasi beredar, apakah benar terjadi praktik manipulasi bahan bakar yang dapat merugikan konsumen. Pertamina Patraniaga dengan tegas memberikan bantahan. Perusahaan plat merah ini menunjukkan komitmennya dalam menjaga kualitas dan integritas BBM yang beredar di Indonesia. Pertamina menjamin Pertalite dan Pertamax yang diperoleh dari kilang maupun impor produk jadi tidak ada peningkatan RON di terminal BBM. Yang terjadi hanyalah penambahan zat pewarna dan aditif untuk menjaga identitas serta meningkatkan performa bahan bakar. Semua BBM yang beredar sudah memenuhi standar dan spesifikasi yang ditentukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM. Sementara Lembaga Bantuan Hukum Jakarta membuka pos pengaduan bagi korban yang terdampak BBM Pertamax oplosan. Hingga kemarin, LBH Jakarta menerima 400 lebih laporan masyarakat sejak pos pengaduan dibuka 26 Februari 2025 lalu. Selain menghimpun aduan masyarakat, LBH Jakarta berpotensi untuk melakukan gugatan perwakilan kelompok class action atau gugatan warga negara ke pemerintah citizen lawsuit melihat dari masifnya aduan yang dialami masyarakat. Sebab berdasarkan perhitungan Center of Economic and Law Studies Celios mengungkapkan, sepanjang tahun 2023, kerugian konsumen akibat pengoplosan BBM RON 90 menjadi RON 92 tersebut mencapai 17,4 triliun rupiah. Tim TV One mengabarkan. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Tadi kita sudah menyimak bagaimana paket pengantar dialog kita pada pagi hari ini, di mana kemarin juga Komisi 12 DPR RI sudah melakukan sidak ya, Andi Kumala dan pemirsa SPBU, ya? Di sejumlah SPBU yang menyatakan bahwa hari ini tidak ada manipulasi bahan bakar minyak. Berarti RON-nya sesuai ya, dengan betul. spesifikasinya. Tapi yang menjadi pertanyaan bahwa kasus kemarin kan ini kan berlangsungnya di sepanjang tahun 2018 hingga 2023. Kemudian masyarakat Indonesia juga ini banyak yang memberikan respon negatif bahwa benarkah sepanjang tahun tersebut mereka membeli BBM Pertamax ini betul-betul mendapatkan RON 92. Iya, makanya juga kepercayaan masyarakat menjadi terkikis nih. Banyak yang beralih untuk membeli BBM di swasta. Langsung saja kami akan ajak Anda pemirsa untuk berdialog dengan sejumlah narasumber. Di pagi hari ini sudah ada Mas Ahmad Safrudin selaku Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Ahmad. Mbak Mala. Selain di studio juga kami sudah menghadirkan beberapa narasumber secara Zoom. Sudah ada Pak Fahmi Rahdi selaku pengamat ekonomi energi UGM. Selamat pagi Pak Fahmi. Selamat pagi Pak Fahmi. Pagi Philip dan Mala. Assalamualaikum. Baik, ada juga Bu Ratna Juwitasari, anggota Komisi 12 DPR RI fraksi PKB. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Ratna. Selamat pagi, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Kita pertama mungkin ke Mas Ahmad. Betul, kita ke Mas Ahmad. Mas Ahmad. Ini kan menjadi gaduh, masyarakat menjadi beralih nih ke sebelah untuk membeli BBM karena ketidakpercayaannya. Nah, data yang diperoleh oleh Mas Ahmad sendiri selama ini seperti apa memang kualitas BBM di Pertamina yang sudah beredar di masyarakat? Mungkin di kasus tahun 2018-2023 ya? Iya, kalau kita pelajari dari data gitu ya, kami itu mulai mengambil data kualitas BBM itu dari tahun 2001 ya. Kemudian lompat tahun 2004 sampai sekarang, setiap tahun kita ambil sampling begitu. Nah, dari data yang kita peroleh, memang ada kota ya yang mereka memperoleh BBM sesuai dengan spek, terutama RON-nya gitu ya. Tetapi yang celaka ada juga kota yang dia nggak memperoleh RON sesuai spek tadi ya. Contohnya ya kalau konteks Pertamax, ada kota-kota tertentu yang mendapatkan Pertamax dengan RON hanya 91 gitu. Bahkan ada yang kurang, ada yang 91,7, ada yang 91,1. Itu kotanya berdasarkan apa, Mas? Nah, sebenarnya kan kita cek ya itu, kita ambil sampel, kemudian kita bawa ke laboratorium sehingga kita bisa memperoleh informasi atau data tentang kualitas tadi. Sebenarnya tidak hanya RON ya, tetapi juga ada kadar belerang, kadar PB, dan berbagai parameter yang kurang lebih ada 14 parameter gitu. Jadi hampir semuanya itu bervariasi.
dan semuanya tidak sesuai dengan spek itu. Memang sekali lagi ada kota-kota tertentu yang sesuai dengan spek itu, tapi kita lihat banyak kota yang tidak sesuai spek tadi. Apalagi kalau bensin yang bersubsidi ya, dulu ada premium 88. Faktanya tidak semua masyarakat bisa memperoleh premium 88, ada yang hanya 86, ada yang 87. Tapi ada juga kota yang mujur, dia dapat premium dengan RON 89 gitu. Demikian juga untuk Pertalite ya. Idealnya kan dia dapat RON 90 gitu. Tapi tetap di berbagai kota itu terjadi variasi tadi. Nah, konteks inilah sebenarnya sebagai produsen gitu ya, Pertamina bertanggung jawab untuk menyediakan BBM sih sesuai spek ya, minimum yang ditetapkan oleh Dirjen Migas gitu. Kalau Pertamax RON 92 ya masyarakat waktu mengisi BBM di SPBU di situ harus dapat yang 92 tadi. Berarti Mas Ahmad kalau sudah melakukan teknik pengambilan sampling sejak 2001, artinya motif korupsi yang saat ini dilakukan oleh para petinggi Pertamina sudah terendus dengan melakukan manipulasi kualitas dari BBM dong? Ya, harusnya begitu. Dan kami juga sudah dibantu kawan-kawan media ya. Kami merilis temuan-temuan kami itu berulang-ulang gitu. Dan sangat pedas, bukan pedas lagi, sangat keras ya. Beberapa media juga mengatakan bahwa misalnya contohnya waktu dulu masih bensin bertimbal ya. Kami menyampaikan dengan topik-topik yang sangat keras. Misalnya timbal, manipulasi harga BBM. Nah seperti itu. Kemudian di lain kesempatan kita juga menyampaikan juga ya, dugaan manipulasi harga BBM. Karena terkait dengan kualitas tadi gitu. Kan Pertamina diberikan tugas oleh negara ya untuk menyediakan BBM untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan menggunakan patokan harga internasional. Dalam konteks ini MOPS ya. Main Oil Plant Singapore. Nah, yang kami kritisi, kenapa yang dijadikan patokan hanya harganya? Kenapa kualitasnya tidak gitu? Ini analoginya begini ya. Kita disuruh ibu kita ya untuk beli emas 24 karat, diberi uang senilai untuk membeli 24 karat. Tapi saya belikan yang 18 karat gitu. Berarti kan saya menilap uang untuk pembelian emas 24 karat. Nah, analoginya seperti itu. Baik. Karena kita hanya menggunakan patokan harga internasional, tetapi mutunya bukan mutu internasional tadi. Berarti rumusan MOPS itu tidak hanya harusnya digunakan ke harga, tapi juga ke kualitas ya. Betul. Kita tanyakan ke Pak Fahmi. Ya, Pak Fahmi, mungkin dengan data yang diperoleh oleh Mas Ahmad ini ada komentar mungkin Pak, bagaimana sebenarnya uji kualitas yang dilakukan oleh Pertamina dalam mengimpor atau melakukan pembelian BBM ini, Pak? Ya, pertama saya juga percaya bahwa blending tadi ada gitu ya. Dan blending ini sesungguhnya common practice di dunia perminyakan, asal tidak untuk digunakan untuk tindak pidana yang merugikan negara maupun masyarakat gitu ya. Nah, yang sekarang ini jelas merugikan negara karena dia membeli Pertalite tetapi invoice-nya Pertamax gitu ya. Itu, dan yang kedua ini juga merugikan masyarakat karena masyarakat itu membeli atau membayar gitu ya Pertamax tetapi dapatnya Pertalite. Nah, bagaimana itu bisa terjadi gitu ya? Sungguhnya tata kelola di Pertamina itu sudah cukup baik gitu ya. Dalam arti pengawasannya itu bertingkat gitu ya. Misalnya mulai dari kilang, kemudian di depo, dan juga di SPBU gitu ya. Mestinya itu tidak akan terjadi gitu ya. Tetapi kalau kita menyaksikan gitu ya, yang ditangkap gitu ya, ini para elit dari Patra Niaga gitu ya, mulai dari direktur utama, direktur pemasaran, sampai itu semua elit tadi yang dia mempunyai kewenangan untuk mengatur apakah distribusi termasuk juga pengawasan juga. Saya ingin mengatakan gitu ya, dengan kewenangan yang besar tadi, maka barangkali setelah BBM blending tadi beredar di SPBU, maka sebagai seorang dirut, asumsi saya dengan mudah untuk mencegah pengawasan tadi sehingga lolos begitu saja gitu ya. Berbeda kalau yang pelakunya itu pegawai tingkat bawah itu barangkali kesulitan gitu ya. Tapi seorang direktur utama dengan mudah mengatakan
ini sudah sesuai dengan spek misalnya, sehingga tidak perlu dicek lagi, itu bisa akan terjadi. Nah, ini saya kira bentuk-bentuk manipulasi dan tindak pidana kesehatan yang saya meyakini ini sebagai kegiatan dari mafia migas gitu ya. Karena modus yang dilakukan saat ini sama dengan beberapa tahun yang lalu yang kebetulan saya pernah jadi anggota tim anti mafia migas gitu ya. Jadi mafia migas ini merupakan persekongkolan gitu ya antara elit pengambil keputusan di Pertamina, kemudian juga dengan swasta, dan seringkali juga di backup gitu ya oleh pejabat pemerintah gitu ya. Nah, sehingga dengan mudah dia melakukan itu gitu ya. Nah, pada saat di Petra itu juga melakukan blending gitu ya. Hanya blendingnya itu karena downgrade dari Pertamax ke premium, saat itu premium itu ya. Itu tidak merugikan rakyat, tetapi modus itu digunakan gitu ya, karena penetapan harga pokok produksinya sulit, maka kemudian dia dengan mudah memarkup, dan harga markup itulah kemudian yang dimintakan pada Pertamina atau pemerintah, sehingga di situ ada kerugian itu ya. Nah, kalau sekarang ini upgrade gitu ya, dari RON 90 di upgrade jadi RON 92, dan ini secara teknis akan menimbulkan masalah gitu ya. Pada saat itu didistribusikan, maka pasti akan menimbulkan keluhan masyarakat tadi, mesinnya rontok, tidak bisa gaspol dan lain sebagainya itu ya. Itu barangkali yang perlu disidik lebih lanjut gitu ya. Dan yang paling bahaya gitu ya, ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat yang sangat meluas, dan ini beresiko gitu ya. Resiko yang pertama tadi konsumen akan pindah dari SPBU Pertamina ke asing. Nah, yang kedua ini yang lebih bahaya, konsumen nanti yang Pertamax, yang sudah pakai Pertamax, dia akan migrasi ke Pertalite. Konsumen akan berpikir, dari saya membeli seharga Pertamax tapi dapatnya Pertalite, ya mendingan saya beli Pertalite dengan harga yang Pertalite. Nah, kalau terjadi migrasi ini, maka dampak terhadap APBN cukup besar, karena membengkakkan cukup menyayangkan ya tadi dari BPN. Saya kira itu seperti itu, Mala dan Philip. Baik, tadi juga cukup menyayangkan bagaimana perpindahan konsumen dari Pertamina yang sudah runtuh kepercayaannya. Nah, kami juga akan menanyakan ke Bu Ratna sebenarnya bagaimana kemarin juga anggota dari Komisi 12 DPR RI juga sudah melakukan pengecekan langsung ke lapangan ya, dan tidak menemukan. Tapi kan yang kemudian menjadi concern bahwa sepanjang tahun 2018 hingga 2023 apakah kemudian konsumen benar-benar membeli Pertamax dengan kualitas RON 92 begitu Bu Ratna? Dijawab sesaat lagi setelah Apa Kabar Indonesia Pagi kembali sesaat lagi.